video bersama dengan Shirley Liu. Ketawa. Jadi gue mau introducing myself first. Nama gue Shirley Liu, atau biasa teman-teman gue suka manggil gue Celi Liu. I know it sounds really cute. Gue apa ya? Gue enthusiast for everything. Basically gue suka nge-review segala hal, dari skincare, barang-barang, pokoknya semua yang gue pakai itu gue suka review. Terus itulah kenapa teman-teman gue kayak bilang, Shirley kenapa lu nggak mau jadi content creator gitu. Cuma tadinya kan gue tuh nggak pede ya, kayak gue mikirnya content creator tuh a lot of work, terus kayak lu harus selalu tampil bagus, terus juga kayak lu butuh peralatan-peralatan canggih gitu untuk bikin si video. Cuma akhirnya terus akhirnya udah gue pupuskan lah, kayak udahlah nggak usah lah gue jadi content creator gitu. Plus it's a lot of time kan, jadi kayak butuh waktu lah untuk nge-shoot dan ngedit video dan segala macam. Cuma tahun ini lebih tepatnya dari tahun lalu kan gue udah work from home ya, terus gue kayak kepikiran gue punya lebih banyak waktu luang gitu, kenapa nggak gue pakai untuk sesuatu yang lebih produktif. Karena kalau misalkan gue let's say nggak bikin konten-konten kayak gini, mungkin kebanyakan waktu luang gue adalah gue cuma rebahan dan ya nggak jelas aja gitu ngapain kan. Jadi gue mikirnya ya udah, gue pengen bikin sesuatu yang kayak mudah-mudahan informasi yang gue kasih itu berguna untuk siapapun yang nonton gitu. So that's the introduction. Terus kalau daily basis gue itu kerja di salah satu perusahaan payment. Nanti kayaknya gue nggak boleh ngomong deh. Coba deh ulang lagi deh. Jadi untuk video pertama ini gue tuh terinspired gara-gara kemarin berapa hari yang lalu tuh ada sempet populer yang kayak umur 25 tahun tuh udah punya 1 juta dan segala macam, dan gue sempet nge-share di Instagram gue kalau umur 25 tahun itu dulu gue masa-masanya gue tuh nganggur, terus kayak pas nyari kerjaan ditolak banyak perusahaan, terus juga gue sempet kayak ibaratnya umur 25 itu gue kayak dikasih tahu bahwa ada biaya keluarga yang harus gue tanggung. Jadi di sini paling gue mau cerita dikit pas gue umur 25 itu gimana, dan gue akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman gue. Terus berhubung gue baru dari video pertama gue, jadi gue nyontek dulu ya. Jadi pas umur 25 itu gue sebenarnya udah kerja sih. Jadi pas umur 22 itu gue udah kerja. Cuma pas umur 25 itu adalah beberapa hal yang akhirnya bikin gue keluar dari kerjaan gue yang sebelumnya. Nah, dulu itu gue kerja sebagai social media specialist, atau kalau yang mungkin teman-teman tahu kayak ibaratnya kalau satu perusahaan punya produk atau brand, nah itu gue nge-handle social medianya, misalkan Facebook. Dulu tuh masih Facebook ya, belum ada Instagram. Terus cuma pas umur itu, kayak akhirnya pas nganggur itu gue berpikir gue pengen ganti role profesi gue ke BD. BD itu business development. Terus itu juga sebenarnya gara-gara temen-temen gue. Jadi kayak iya juga ya, kalau dipikir-pikir kebanyakan pergantian atau decision making di hidup gue tuh gara-gara temen-temen gue. Jadi mereka tuh yang kayak convince gue dan bilang kayak sebenarnya gue tuh cocok jadi BD. Terus akhirnya gue pikir ya udahlah gue mau jadi BD gitu. Tapi karena sebelumnya kayak berdasarkan track record gue dan di CV gue itu gue nggak ada pengalaman jadi BD sama sekali kan. Jadi akhirnya pada saat itu nyari kerjaan itu sangat-sangat diragukan banyak orang. Plus yang kedua waktu itu tuh karena masih usia segitu kayak dianggapnya kayak lu tuh masih kecil, nggak ngerti apa-apa lah gitu, masih muda, cewek lagi kan. Jadi akhirnya ya
gue ditolak entah sudah berapa banyak perusahaan, sampai yang akhirnya gue setiap kali interview tuh hafal gitu jawaban gue kalau ditanya sama HRD apa. Terus kayak gue kirim CV tuh banyak, 100 atau 200 lebih lah di saat-saat kayak gitu. Terus yang ke apa lagi ya yang gue inget, oh sampai dengan akhirnya, oh tapi pada saat masa-masa nganggur gitu gue ngambil segala jenis kerjaan yang gue bisa kerjakan. Jadi kayak gue pernah WO, gue ngerjain. Terus gue pernah kayak temen gue minta gue research apa gitu pun gue lakuin. Pokoknya basically apapun yang bisa menghasilkan uang pada saat itu gue ambil, karena uh, gue butuh duit. Tapi walaupun sebenarnya pada saat itu bisa dibilang gue nggak nggak susah-susah banget ya, gimana yang ngomongnya, kayak sebenarnya kan orang tua gue bisa support, cuma emang dasarnya aja gue tuh nggak suka ngerepotin atau nggak pengen minta sama mereka, karena gue pikir kan gue udah kerja ya, masa iya habis gue udah kerja terus gue tinggal di rumah makanan dikasih dan segala macam tapi gue masih kayak ibaratnya minta gitu kan nggak enak. So uh, tapi akhirnya ya berkat apa ya, bisa dibilang karena gue nggak nyerah juga kali ya, so akhirnya luckily gue dapet kerjaan. Dan di situ kerjaan pertama yang terima gue jadi BD. Untuk BD tuh in short kadang kalau di Indo bisa jadi juga disebutnya kayak sales gitu kali ya, kayak account gitu, jadi lebih ke role-nya marketing. Nah terus udah akhirnya dari situ uh, barulah sampai di gue yang hari ini. Jadi kayak gitu aja sih paling. Terus gue mau menjawab, jadi ada beberapa pertanyaan dari temen gue rangkum jadi 5, dan ini gue mau jawab ya. Pertama itu temen gue nanya, kenapa waktu itu gue bisa ditolak-tolak. Oke, jadi tadi gue udah jawab ya secara gak langsung kalau gue tuh dulu ditolak gara-gara gue mau ganti profesi. Terus jadinya kayak orang tuh meragukan, dipikirnya gue tuh nggak bakalan bisa lah, kayak udah umur 25 baru ganti kan, harusnya kan dari awal tuh pas umur 22 memutuskan kerja terus habis itu berkarir di situ. Tapi kan gue di tengah-tengah pengen ganti. Jadi itu alasan gue ditolak itu. Terus sebenarnya gue nggak tahu ya ini pantas diomongin apa enggak, tapi ada skeptis, ada beberapa perusahaan yang skeptis karena gue cewek plus gue lulusan kampus gue. Terus kayak mereka tuh kayak ngecapnya kayak ini mah nggak akan bisa kerja gitu. Terus yang kedua, temen gue nanya pas gue ngedown itu gue ngapain. Nangis. Tapi ya nangis lah, mau gimana ya, namanya juga bocah terus baru seneng-senengnya kerja. Kayak waktu itu sebelum umur 25 gue tuh belum tahu kalau gue ada tanggungan gitu loh, tanggungan yang ibaratnya akan jadi tanggung jawab hidup gue kan. Cuma ibaratnya dari 22 sampai 25 gue kerja ya karena emang gue pengen nyari duit, dan duitnya gue bisa pakai buat beli sesuatu yang gue mau. Tapi pada saat umur 25 itu things change, jadi gue harus kerja untuk mempertanggungjawabkan beberapa tanggungan dari keluarga gue. Terus tapi thanks to my friends and also my ex-boyfriend back then, karena ya berkat mereka sih waktu itu ngasih support dan penguatan, makanya jadinya gue mungkin bisa ngomong di depan kamera hari ini. Karena kalau nggak ada mungkin gue masih nangis. Well, terus yang berikutnya, sekarang udah dapet kerjaan yang lu senengin atau enggak? Gue bisa bilang iya. Jadi sejak yang akhirnya gue ganti profesi itu, ternyata turns out gue emang suka jadi BD. Dan BD sales marketing, BD slash marketing slash sales slash account. Jadi gue bisa bilang untuk saat ini gue sangat suka sih dengan situasi gue yang sekarang, termasuk dengan kerjaan gue. Terus yang berikutnya adalah purpose hidup. Berat banget pertanyaan ini, gue nggak tahu purpose hidup gue apa kecuali gue mau jadi orang kaya. Tapi who doesn't want? Kalian mau jadi orang kaya juga kan? Well, gue nggak bisa jawab ini karena gue
to be honest belum tahu purpose hidup gue apa sampai hari ini. Tapi yang pasti salah satunya, walaupun gue nggak tahu ya, tapi yang pasti yang gue pegang teguh prinsip gue itu adalah gue mau jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Makanya kenapa gue akhirnya mau bikin video ini, karena gue pengen video-video gue nantinya isinya bisa hopefully bermanfaat buat yang lain. Terus ya progresnya udah sampai mana, purpose hidup gue udah achieve apa belum. Kalau by achieve bilang gue udah kaya, belum, masih jauh banget. Tapi semoga mudah-mudahan ya gue bisa jadi kaya. Nggak sih, itu bukan contoh yang baik, jangan ditiru guys. Wah, terus udah kayaknya itu doang untuk ini. Tapi sama ini ya, jadi gue pengen bilang aja sih, maksudnya pada saat umur 25 tahun tuh kalau belum punya apa-apa itu kayak bukan akhir hidup juga ya. Karena ada orang-orang yang gue kenal dan termasuk gue juga pada saat umur tertentu kita tuh fail, tapi nanti ternyata next setahun sesudahnya atau bahkan beberapa bulan sesudah kejadian fail itu kita malah naik banget kondisi hidupnya. Jadi untuk society kita gue rasa sangat-sangat salah ngeframe kalau under umur 30 tahun tuh udah harus sukses. Ya tapi emang siapa yang gak mau ya kalau under 30 tahun udah bisa sukses. Cuma kan gak semua orang bisa kayak gitu. Buktinya Colonel Sanders gue itu baru sukses mengeluarkan KFC pada saat dia berusia 70 tahun. Jadi untuk teman-teman semua di sini, penutupannya adalah gue pengen bilang kita semua mudah-mudahan kedepannya selalu work smart, terus nggak gampang nyerah. Karena kalau dulu gue pada saat kirim CV ratusan itu dan ditolak-tolakin itu gue nyerah, ya gue nggak akan berada di posisi gue hari ini gitu. Dan terakhir adalah ingat untuk selalu berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan berbalik lagi gitu ke kita. Oke deh, sekian dari ini. See you all in my next video, and I hope my next video bisa lebih baik daripada ini. I mean lebih baik, kayak lebih decent, karena ini sebenarnya bikinnya super dadakan tapi dibantu sama temanku. Terus nanti mudah-mudahan berikutnya lagi bisa bikin video yang lebih bermanfaat buat lainnya. Jadi guys, buat kalian yang dari tadi udah nonton, kalau misalkan kalian ada masukan buat gue, feel free untuk komen di bawah. Atau misalkan kalian tahu gue di Instagram, kalian boleh langsung DM gue juga. I'm more than happy untuk dengerin feedback dari kalian. Jadi gue mau belajar kayak untuk jadi lebih baik, kasih yang lebih baik lagi. Jadi jangan lupa like juga kalau emang kalian suka, dan mudah-mudahan kalau kalian suka banget juga kalian bisa bantu share ini ke sosial media kalian dan subscribe untuk jadi salah satu dari orang-orang yang nonton dan support gue terus. Tapi kalau kalian di sini dan kalian nonton aja gue udah seneng. Thank you ya.